Bergantinya Menteri Pendidikan dari Nadiem Makarim ke Abdul Muti sedikit banyak membuat harap-harap cemas siswa, para orang tua, dan guru. Pasalnya Nadiem meminta kurikulum Merdeka dilanjutkan. Namun penerusnya Abdul Muti menyebut ingin mengevaluasinya. Jadi kurikulum Merdeka lanjut atau ganti? Dan apa fokus pendidikan di pemerintahan Prabowo Gibran? Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan Kamis 24 Oktober 2024 berpendapat kurikulum Merdeka lebih baik diubah total karena banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti misalnya implementasi program guru penggerak yang tidak efisien dan banyaknya aplikasi yang justru menjadi beban bagi para guru maupun tenaga pendidik. Cecep menilai evaluasi dan perubahan juga perlu mengacu pada peta jalan pendidikan 2020-2035. Hal ini penting agar para siswa tidak menjadi korban kebijakan yang terus berubah. Adapun Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Heru Purnomo menyoroti skor literasi dan numerasi yang tetap rendah walau sudah ganti kurikulum ke kurikulum Merdeka. Selain itu, kurikulum Merdeka juga belum bisa mengubah paradigma lama. Sebagian guru, terutama kepala sekolah, belum berubah karena masih menyeragamkan pola mengajar dan penilaian. Rendahnya literasi dan numerasi tergambar dalam skor Program for International Student Assessment atau PISA yang semakin menurun. Skor PISA Indonesia semakin merosot dari 397 pada 2015 menjadi 359 pada 2022. Pada bidang matematika turun dari 386 menjadi 366 pada periode yang sama. Sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383. Skor itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 dari 8 negara ASEAN yang ikut tes PISA. Di bawah Indonesia hanya tersisa Filipina dan Kamboja. Kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pendidikan Dasar Abdul Muti Selasa 22 Oktober 2024 menyebut secara khusus mendapat perintah dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki metode pembelajaran matematika, terutama di tingkat sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK. Terlepas dari lemahnya kemampuan matematika para siswa kita, kurikulum yang selalu berubah dari masa ke masa turut memengaruhi fokus pendidikan dasar siswa. Kita sama-sama mengingat ya, kurikulum Merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbud-Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Aturan ini berlaku sejak tahun 2024 dan lebih dari 300.000 satuan pendidikan Indonesia sudah menerapkannya. Selama 5 tahun terakhir, Kemendikbud-Ristek telah menerapkan beberapa kebijakan penting melalui program Merdeka Belajar. Upaya ini bertujuan memastikan pembelajaran di sekolah lebih terpusat pada peserta didik dan sesuai potensi serta kapasitas satuan pendidikan. Hal ini juga didukung pembiayaan yang seimbang seperti penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang dialokasikan secara berbeda berdasarkan wilayah dan tingkat kebutuhan satuan pendidikan, misalnya untuk sekolah luar biasa dan sekolah menengah kejuruan. Sebelum kurikulum Merdeka, jika ditarik dari masa kemerdekaan Republik ini sudah terjadi 11 kali pergantian kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan Orde Lama dimulai pada 1947 disebut Rencana Pelajaran atau Lerplan. Di era Orde Lama, jelang berakhirnya kepemimpinan Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964 yang disebut berpusat pada Pancawardhana atau Daya Cipta, Rasa, Karsa, Karya, dan Moral. Memasuki era Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto, kurikulum pendidikan juga memasuki penyempurnaan melalui kurikulum 1968. Kurikulum ini sebagai perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang 1945. Penyempurnaan kurikulum pendidikan terakhir yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto terjadi pada 1994 yang mengacu pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di era reformasi, kurikulum lebih dinamis. Pada 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menjadi peta arah pendidikan yang baru pasca reformasi 1998. Tidak bertahan lama, 2 tahun kemudian kurikulum kembali berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Perubahan kurikulum kembali dilakukan pemerintah pada 2013 atau kerap disebut K13 yang mengembangkan 3 aspek yaitu pengetahuan keterampilan, serta sikap dan perilaku dengan pendekatan tematik integratif. Rasanya publik menanti keputusan final kurikulum pendidikan dasar. Apapun nama kurikulumnya harusnya bisa mempermudah belajar mengajar secara teknis dan menjadikan siswa Indonesia lebih cerdas. Tentunya kecerdasan tak bisa hanya diukur dari kemampuan intelektual semata, tetapi juga kecerdasan emosional terutama budi pekerti.